Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam pertemuan kita kali ini akan membicarakan soal jihad atau al-qital fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Babul jihadi ay hadza tegese utawi iki ku babul jihadi, bab ing dalem nerangake perang. Wa utawi al jihad iku fardu kifayatin, fardu kifayah kulla amin ing dalem saben-saben tahun. Artinya dalam setiap tahun hukum dari jihad itu adalah fardu kifayah, yakni kefarduan yang berlaku secara kolektif, tidak per individu tapi per kelompok, per jamaah, yakni orang-orang Islam itu sendiri. Sehingga kalau ada satu orang perwakilan sudah berangkat untuk jihad, maka gugurlah kewajiban perang bagi yang lain. Ada satu pertanyaan penting, misalnya, lebih utama mana fardu ain sama fardu kifayah? Secara umum ulama mengatakan fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah, karena fardu ain itu kewajibannya melekat kepada masing-masing individu. Akan tetapi ulama yang lain, tapi ini sekelompok kecil ya, sebagai informasi awal saja, ada sekelompok ulama yang mengatakan fardu kifayah lebih utama daripada fardu ain, dengan alasan karena dengan fardu kifayah dia telah menggugurkan bukan hanya kewajibannya tapi juga kewajiban orang-orang lain begitu. Jadi dampaknya lebih luas begitu. Nah, tentu ini menurut sekelompok ulama kecil. Kalau menurut jumhur, ya yang paling utama adalah fardu ain. Walau marrotan, senajan iku saambalan, jadi satu tahun dia hanya sekali mengikuti peperangan. Pertanyaannya, kapan jihad itu menjadi fardu kifayah? Idza kana ing dalem nalikane ana sapa al kufaru pira-pira wong kafir iku bibiladihim ing dalem pira-pira negarane ing dalem pira-pira negarane al kufar. Ketika mereka orang-orang kafir itu berada di negaranya, tidak melakukan ekspansi, tidak melakukan penyerangan ke negara kita, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Tentu konteksnya ini ya, konteks al-jihad ini adalah ketika memang terjadi permusuhan yang begitu dahsyat antara komunitas muslim dengan non-muslim. Kalau kita tidak memerangi, mereka yang akan memerangi, begitu konteksnya. Nah, tidak kemudian kita tarik dalam konteks hari ini, karena jangankan mereka yang ada di daerahnya, hari ini kita berada di daerah secara berdampingan. Maka tentu konteks jihad yang hari ini tidak kemudian dimaknai sebagai berperang secara fisik begitu. Lebih dari itu, konsepsi jihad itu dibangun ya, karena memang di situ ada konsep yang disebut dengan Darul Islam wa Darul Kuffar atau Darul Harbi. Kenegaraan ketika itu dibentuk berdasarkan kesamaan agama. Hari ini sebuah negara dibentuk tidak berdasarkan pada kesamaan agama, tapi kesamaan suku dan bangsa yang disebut dengan national states. Oleh karena itu kita harus betul-betul memahami konteks ini. Kalau tidak, misalnya kita hanya membaca teksnya saja,
bahwa fardu kifayah melakukan jihad berupa peperangan melawan orang kafir, terus hari ini kita melakukan pengeboman dan lain sebagainya, itu jelas terlepas dari konteks. Pemahaman dia jelas ahistoris, mengingkari tentang kesejarahan. Dia tidak memperhatikan kesejarahan, tidak memperhatikan konteks. Akhirnya dia terjebak pada teks yang ada itu. Oke, wa yata'ayyanu lan dadi fardu ain apa al jihad. Idza dakhalu yang dalam nalikane mlebu sapa al kufar baladana ing negara kita. Nah, ini kita pakai konteks zaman itu ya. Misalnya ada kaum kufar yang kemudian sudah berada di kota Madinah misalnya, maka seluruh orang muslim ketika itu hukumnya fardu ain untuk mengangkat senjata. Sama halnya misalnya ketika Belanda masuk ke mana? Surabaya ya, sehingga memunculkan yang disebut dengan resolusi jihad. Nah, bahwa orang yang di dalam radius masa fatal qasri, ya, dalam radius masa fatal qasri, bukan di luar itu, dia wajib hukumnya atau fardu ain hukumnya ikut berperang. Nah, karena manifestasi dari keimanan adalah cinta terhadap tanah air itu. Kama kaya perkara yakti kang bakal tumeka apa ma. Apa itu fardu kifayah yang dimaksud di sini? Wa hukmu fardhi kifayati utawi hukume fardu kifayah. Maksud fardu kifayah di sini iku anau sak temene kelakuan. Iku idza fa'ala yang dalam nalikane nglakoni hu ing jihad. Sapa man wong fihim kang iku tetep ing dalem man kifayatun utawi fardu kifayah. Sakota mongko gugur apa al haraju dosa anhu saking man wanil bakina lan saking sekarine. Nah, maksud fardu kifayah di sini adalah ketika seorang dari sebuah komunitas yang terkena hukum fardu kifayah itu sudah mengangkat senjata untuk berperang, maka gugurlah kewajiban baginya dan juga bagi orang lain. Wayak samu lan dosa sapa kuluman saben-saben wong la uzra kang ora ana uzur iku maujud lahu ketuwe man minal muslimina kang saking pira-pira wong muslim intaroku lamun ninggal sapa kuluman hu ing jihad wa ing jahilu senajan orang ngerti sapa kuluman. Ya, sebaliknya kalau misalnya dari seluruh anggota komunitas yang terkena fardu kifayah tadi ternyata tidak ada seorang pun yang mampu dan mau, ya saya ulangi, tidak ada seorang pun yang mau mengangkat senjata padahal dia mampu, maka seluruhnya berdosa meskipun dia beralasan tidak tahu. Itu begitu. Sebaliknya kalau orang itu tidak mampu, dia kena uzur, ya maka baginya tidak terkena dosa karena dia kondisinya sedang mengalami uzur. Sekarang bentuk-bentuk fardu kifayah itu apa saja? Apakah hanya jihad saja yang hukumnya adalah fardu kifayah? Ataukah ada yang lain yang hukumnya juga fardu kifayah? Wa furuduha utawi pira-pira fardu kifayah iku kasiratun akeh. Macam-macam fardu kifayah, bentuk-bentuk fardu kifayah itu banyak. Contohnya apa? Kakiyamin iku kaya jumenengi bi hujajin kelawan pira-pira hujjah diniyatin kang bangsa agama. Waya utawi hujajin diniyatin iku al-barohinu pira-pira dalil pertanda. Al-barohin itu dalil yang didasarkan pada logika yang kuat ya. Ala isbati soni'i yang atase netepake zat kang gawe subhanahu halih maha sujune sone. As-sone subhanah maksudnya Allah. Jadi diantara fardu kifayah adalah orang yang menyusun sebuah konsepsi, sebuah nalar logis yang membuktikan tentang keberadaan Allah, yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu namanya isbatis soni.
Orang yang berkonsentrasi dalam wilayah itu hukumnya juga fardu kifayah, karena tidak setiap hal dapat melakukannya, hanya orang-orang khusus saja yang dapat melakukan. Tapi bahwa harus ada orang yang pekerjaannya itu menyusun logika-logika rasional, ya, yang tidak terbantahkan dalam hal pembuktian adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula selain keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, wamalan perkara yajib kang wajib lahu kedue Allah. Nyatane minas sifati saking pira-pira sifat. Dia juga merumuskan tentang sifat-sifat wajib Allah. Wa yastakhilu lan muhal apa ma alaihi yang atase as-sani atau Allah. Dan dia juga menyusun dalil-dalil logis tentang beberapa hal yang menjadi kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Minha sangking asifat. Wa ala isbatin nubuwati lan ing atase netepake pira-pira kenabian. Jadi menyusun dalil logis bahwa nabi itu ada, ya, berdasarkan dalil logis, ya, dalil akal bukan dalil nakal. Nah, jadi dirasionalkan mengapa butuh nabi, ya? Adakah nabi itu dan bagaimana dia menerima wahyunya, bagaimana hubungannya dia dengan Allah, dengan sesama manusia, posisinya di mana, dan seterusnya. Nah, itu mengkonsepsikan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sekali ada orang yang sudah mengkonsepsikannya, merumuskannya dalam bentuk dalil-dalil burhan, maka bagi yang lain tidak lagi harus menjalankan itu, karena bagi yang lain telah gugur kewajiban itu dengan orang lain telah melakukannya. Ini namanya kewajiban yang bersifat komunal atau kolektif. Wamalan perkara warada kang tumeka bi kelawan gawa ma pasar usara nyatani minal muati saking nggon bali, nyatani minal maati saking nggon bali, wal hisab bilan hisab wa ghairi dzalik lan saliyane mengkono-mengkono maat. Ini maksudnya dia melogiskan, dia melogikakan, menyusun argumentasi-argumentasi yang membuktikan tentang adanya hari akhir, membuktikan hari kita kembali kepada Allah, hari yaumil hisab, dan seterusnya. Hal-hal yang bersifat ghaib itu termasuk pula kewajiban termasuk pula fardu kifayah itu diantaranya adalah wa ulumin lan piro-piro ilmu syar'iyatin kang bangsa syar'i. Jadi orang yang berkonsentrasi dalam bidang ilmu syariah ini juga termasuk orang yang menjalankan fardu kifayah tadi. Jadi bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Contohnya katafsirin, kaya tafsir. Orang belajar tafsir itu fardu kifayah. Wa hadisin lan hadis, wa fikhin lan fikih. Zaidin kang tambah, yang melebihi, alama yang atase perkara la buddha kang ora kena ora minhu saking ma. Artinya belajar ilmu fikih di luar hal yang memang menjadi sebuah kepastian untuk mempelajarinya. Ya, kalau kita belajar kewajiban sholat, kita belajar cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara haji, cara syahadat, ini termasuk malah buddha minhu, suatu hal yang pasti dan harus tahu. Tapi kalau sudah urusan-urusan detail, ya, misalnya dalam sholat itu apakah harus menghadap Ka'bah, ataukah kemudian cukup arahnya saja, bagaimana ketentuannya, dan seterusnya, itu termasuk zaidin ala la buddha minhu. Karena di situ ada ikhtilaf, ya. Dan bagi kita cukup mengikuti. Kalau sudah menghadap, misalnya sholat menghadap kepada kiblat, ya sudah, penting menghadap kiblat, gitu aja. Entah nanti ikut pendapatnya siapa, yang penting tidak terjadi talfek di situ. Ya, jadi alama la buddha minhu, jadi melebihi dari kebutuhan yang seharusnya
kebutuhan yang doruri, maka itu hukumnya menjadi fardu kifayah. Tetapi kalau yang berkaitan dengan mala budda minhu, bagaimana cara sholat, hukumnya bagaimana, rukunnya bagaimana, syaratnya bagaimana, pembatalnya apa saja, maka hukumnya itu adalah fardu ain, setiap orang harus tahu itu, karena itulah memang kewajiban baginya, itu begitu. Qauluhu wa malan perkara ya ta'alaku kang berhubungan apa ma biya kelawan ulum, bihaisu yasruhu kelawan sekirane pantes apa ma lil qadai maring mutusi hukum, wal ifta'i lan awe fatwa, lil hajati krono ono hajat ilahima maring al qada wal ifta. Termasuk kategori fardu kifayah adalah belajar tentang satu hal yang berkaitan dengan al qada, pemberi putusan, berkaitan dengan memberikan sebuah putusan atau peradilan dalam bahasa kita, termasuk pemberian fatwa. Itu juga terkategori wama yata'allaku biha bihaisu yasluhu lil qada wal ifta' lil hajati ilaihima. Ini termasuk dalam kategori fardu kifayah. Tidak setiap orang harus bisa ini, tapi cukup dengan keterwakilan. Yang penting ada dari kita yang bisa dalam soal ini, maka gugurlah kewajiban kita dalam hal al-qada wal ifta. Termasuk juga fardu kifayah wadaf'i dororin dan menolak bahaya. Nah, saya lanjutkan, wadaf'i dorori maksumin lan nolak bahayane wong kang den reksa, min muslimin sangking wong muslim, wa zimmiyin lan kafir zimmi, wa musta'manin lan wong kang kaperdi-perdi akad aman, min jai'in lam yasil li halatil ittirar. Qaluhu jai'in, ya, min muslimin wa zimmiyin wa musta'manin, jai'in kang lapar, lam yasil kang durung temeka sapa ja'i, lihalatil ittirari maring kondisi kapeksa. Termasuk fardu kifayah adalah menjaga orang yang terjaga dalam agama. Jadi maksum itu orang yang dilindungi nyawa dan darahnya. Karena apa dilindungi? Karena biimanin wa amanin, karena keimanan. Kalau tidak iman, setidaknya wa amanin, dia melakukan akad keamanan. Siapa itu? Kalau yang akad keamanan zimmiyin wa musta'man, ini orang non muslim tapi tunduk kepada pemerintahan muslim, tentu dengan konsekuensi nanti ada bayar pajak dan seterusnya. Jadi yang muslimin ini biimanin, wa zimmiyin wa musta'manin ini adalah biamanin. Jadi hukum menjaga orang lain, yang memang orang lain itu dijaga oleh agama, itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang yang bertindak untuk mengamankan mereka, bagi yang lain sudah gugur kewajibannya. Jai'in lam yasil li halatil ittirar, ya, orang-orang ini dorornya tadi itu, ya, dorori maksum itu, ya, diantaranya adalah misalnya ketika kelaparan, begitu. Jadi ada orang-orang yang dilindungi nyawa dan anggota tubuhnya oleh agama, biimanin wa amanin tadi, dalam kondisi lapar, di mana laparnya ini lam yasil li halatil ittirar, belum sampai pada kondisi darurat yang sekiranya dia tidak makan maka mati. Ini belum sampai kondisi itu, ya, dia hanya lapar, butuh makanan, ya, lapar dan butuh makanan, belum sampai pada kondisi kritis yang seandainya dia tidak makan dia mati. Maka dalam kondisi ini hukumnya adalah fardu kifayah.
Berbeda lagi kalau kondisinya orang yang lapar tadi itu sudah dalam kondisi kritis, sekira dia tidak makan sama dengan mati, maka bagi kita hukumnya bukan fardu kifayah tapi fardu ain, karena ini urusannya menyelamatkan nyawa orang lain. Au arin utawa wong kang muda, au nahwiha mimma utawa umpamane jaiin au arin. Pertanyaannya, bagi siapakah kewajiban fardu kifayah tadi yang berupa menolak bahaya yang menimpa kepada orang yang dilindungi oleh agama? Wal mukhatabu kang den dawuhi, jadi yang terkena apa ya, terkena dawuh, terkena perintah, terkena khitab. Bi kelawan daf'u iku kullu musirin saben-saben wong kang sugih. Bima klan perkara zada kang luwih apa ma'ala kifayati sanatin ing atase kecukupan setahun. Lahu kedue musir. Lahu kedue musir. Wali mumawanihi lan kedue wong kang den ragati musir. Indah tilali baitul mali ing dalam nalikane suwunge baitul mal, wa adami wafai zakatin lan ora onone oleh den penuhine zakat. Jadi kefardu kifayahan menolong orang tadi itu, menolong orang yang dilindungi oleh agama itu, diberlakukan bagi orang kaya. Kriteria orang kaya itu apa? Adalah orang yang memiliki barang zada ala kifayati sanatin lahu, orang yang memiliki barang ya, atau uang lah kalau hari ini ya, yang sekiranya melebihi dari kecukupan 1 tahun, itulah orang kaya. Misalnya kita buat contoh dalam bentuk yang mudah berupa uang. Orang hidup hari ini misalnya butuh 2.500.000 satu bulan. Maka orang kaya adalah orang yang memiliki tabungan 2.500.000 kali 12. Kok dia memiliki kekayaan lebih dari 2.500.000 kali 12, itulah orang kaya. Tapi kalau hanya tabungannya 2 juta, 4 juta, 8 juta, itu belum kaya. Karena 4 juta, 8 juta itu belum mencapai 12 bulan kali misalnya penghasilan 2,5 juta itu tadi. Itu begitu. Jadi siapa orang kaya itu? Adalah orang yang memiliki harta yang melebihi ya kebutuhan dia selama 1 tahun. Itulah orang kaya. Bukan hanya melebihi kecukupan dirinya, tapi juga kecukupan bagi orang yang dinafkainya, yang dipeliharanya. Itu begitu. Indah tilalil baitul mal, kondisi ini berlaku kalau memang baitul malnya nggak punya kas atau baitul malnya nggak ada. Wa adami wafai zakatin, dan dan harta zakat tidak mampu untuk menopang kebutuhan tadi. Kalau harta zakatnya ada, baitul malnya ada, ya dari baitul mal yang wajib. Maknanya berarti orang kelaparan, orang membutuhkan makanan, orang membutuhkan pakaian, orang membutuhkan tempat tinggal, ya, itu seluruhnya adalah ditanggung oleh baitul mal. Dari mana? Dari harta zakat dan selain zakat. Kalau ternyata baitul malnya tidak mampu, harta zakat juga sudah tidak mampu lagi, maka bergeser pada per individu. Orang kayalah yang harus memenuhi itu. Itu begitu. Sehingga kehidupan masyarakat muslim itu sudah ditanggung oleh negara. Begitu. Nah, alangkah makmur dan sejahteranya masyarakat muslim ketika itu. Gitu. Jadi baitul mal itu sebuah terobosan keuangan yang menurut saya luar biasa, konsepsi baitul mal ini. Karena yang semula dari sistem kerajaan misalnya zaman Romawi
dan zaman Persia, di mana harta itu hanya dikuasai oleh raja, maka dalam sistem khilafah Islam ketika itu, ya, sudah muncul yang disebut Baitul Mal, kas negara. Siapapun berhak mengakses itu sepanjang memenuhi syarat. Tidak harus kemudian berdasarkan seluruhnya berdasarkan pada kebijakan imam. Sebab kalau seluruhnya harus berdasarkan kebijakan imam, rekomendasi dari raja, maka ya hanya orang-orang dekat saja di mana raja senang padanya itu yang dikasih. Sedangkan ketika raja tidak kenal dengan dia, tidak peduli dengan dia, tidak senang kepada dia, dia dihambat aksesnya untuk menerima bantuan. Ini tentu memunculkan ketidakadilan. Karena pemimpin itu memimpin bukan hanya kepada orang yang mencintainya. Pemimpin adalah memimpin kepada orang yang menjadi rakyatnya, baik dia mencintai atau tidak mencintainya. Itu begitu. Qauluhu termasuk fardu kifayah juga, wa amrin lan merintah, bima'rufin kelawan perkara bagus, ae wajibati syar'i tegese pira-pira kewajibane syara. Itu hukumnya adalah fardu kifayah ya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi memerintah orang melakukan kewajiban-kewajiban agama, hukumnya fardu kifayah. Yang penting ada orang yang sudah mengingatkannya, sudah ada yang memerintahkannya, maka bagi yang lain sudah gugur kewajibannya. Qauluhu wal kafilan nyegah an muharramati saking pira-pira keharamane syara. Jadi termasuk amrin bil ma'ruf ini ya, dalam kategori itu adalah melarang orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat atau agama. Jadi memerintahkan kewajiban, mencegah, menghentikan larangan-larangan yang berupa keharaman ya, bukan kemakruhan. Nah, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Fasamila mongko mengku itu apa ya, mencakup apa amrin bil ma'ruf, mencakup an-nahya ing nyegah amungkarin saking perkara mungkar. Ayil muharrami tegese perkara kang den haramake. Jadi dari redaksi amrin bil ma'ruf itu mempunyai dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah memerintah tentang kewajiban agama. Dimensi yang kedua adalah mencegah atau melarang dari keharaman-keharaman yang ditetapkan oleh agama. Walakin mahalluhu, tetapi ini utawi panggonane mana tadi? Kulun ya. Walakin mahalluhu, tetapi utawi panggonane kulun min amrin bi ma'ruf wa nahyin am mungkarin, begitu ya. Jadi konteks ya dari amr bil ma'ruf dan nahi am mungkar iku fi wajibin yang dalam perkara kang wajib aw haramin atau kang haram mujma'in alaihi kang den sepakati. Jadi maksud dari wajibati syar'i dan muharramati syar'i itu yang sifatnya adalah mujma'aleh, satu hal yang memang sudah menjadi kesepakatan itu diperintah dan itu wajib, dan satu hal yang sudah menjadi kesepakatan bahwa itu haram dilakukan. Ini memberi makna berarti kewajiban-kewajiban syara yang sifatnya masih al-mukhtalafu fiha, masih diperselisihkan. Satu bilang wajib, satu bilang tidak wajib, satu bilang haram, satu bilang tidak haram. Maka hukum amar bil ma'ruf tadi tidak berhukum fardu kifayah. Nah, terus hukumnya apa? Ya tentu di bawah fardu kifayah. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah. Au fi i'tiqadil fa'ili utawa ing dalem oleh ngeyakini pelaku.
Nah, ini kemungkinan kedua. Jadi konteksnya selain kewajiban dan keharaman yang disepakati atau kewajiban keharaman yang menjadi i'tiqad dari pelaku itu. Jadi pelaku itu menganggap itu kewajiban. Pelaku itu menganggap ini keharaman. Maka bagi orang yang tahu orang ini tidak melakukan kewajiban, fardu kifayah baginya untuk memerintah. Begitu pula ketika orang yang meyakini itu sebagai satu hal yang haram, kok dia melakukan begitu ya, atau mau melakukan, maka bagi orang yang tahu fardu kifayah baginya untuk mencegah atau melarangnya. Bagi siapakah ya, bagi siapakah amrin bil ma'ruf wan nahyi am mungkarin itu diberlakukan sebagai fardu kifayah, wal mukhatabu tawi kang den dawuhi yang terkena khitab, yang terkena perintah begitu ya, bi kelawan amrin bi ma'ruf iku kullu mukallafin, saben-saben wong mukallaf. Beda lagi kalau tadi daf'i dorori maksum hanya berlaku untuk orang yang kaya. Tapi kalau untuk yang ini, yang amrin bi ma'ruf wa nahyin an munkar, berlaku untuk setiap orang mukallaf. Berarti kalau dia sudah baligh, sudah akil ya, yang sudah terkena pembebanan hukum itu, wajib baginya melakukan amrin bi ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wajib di sini maksudnya adalah secara kifaian, secara kolektivitas, bukan per individu. Kriteria mukallafnya lam yakhaf kang ora kuwatir sapa mukallaf ala nahwi udwin ing ngatasi umpamane anggota, dimana dia tidak merasa khawatir kalau anggota tubuhnya terluka kalau melakukan amrin bi ma'ruf wa nahyin an mungkarin. Wa malen lan bondo, dia juga tidak takut hartanya akan rusak atau terganggu karena amar bil ma'ruf tadi. Wa yang qala senajan setitik apa mal. Walam yaghrib lan orang lindih tidak mendominasi ala dzannihi ing ngatasi dugaane fa'il. Ala dzannihi ing ngatasi dugaane mukallaf. Apa yang tidak nglindih, tidak mendominasi apa anna fa'ilau sak temene pelakune mungkar iku yazidu, nambahi atau bertambah, nambahi atau bertambah sapa fa'il fihi ing dalem mungkar, inadan ing angas. Nah, ini yang menarik juga kita renungkan begitu ya. Jadi orang melakukan nahi anil mungkar, melarang melakukan kemungkaran pada orang lain ya, itu kita juga harus mengukur diri kita. Yang pertama, mampukah kita mengingatkan, dan sudah siapkah kita menanggung resiko terluka anggota tubuhnya, atau bahkan misalnya sampai kita dibunuh karena berusaha melarang itu, atau misalnya harta kita akan terganggu karena kita melarang itu, entah dirampok atau dirusak atau bagaimana. Itu juga harus menjadi pertimbangan ya. Itu pertimbangan pertama. Apakah dengan kita melakukan nahi anil mungkar itu tubuh kita aman, harta kita aman? Itu satu. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan kepada orang yang kita cegah tadi, pelakunya tadi. Apakah ketika kita melakukan nahi anil mungkar itu bermanfaat sehingga dia berhenti melakukan kemungkaran itu, ataukah dia justru akan menambah kemungkaran itu ya? Ataukah justru dia menambah kemungkaran itu? Nah, ini menjadi menarik, karena terkadang orang yang diingatkan itu tidak kemudian dia sadar diri. Yang terjadi adalah justru perlawanan dia, dan semakin menjadi-jadi menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak peduli terhadap nahi anil mungkar itu. Nah, ini kan justru menjadi madharat yang lebih besar. Jadi nahi an mungkarin itu berarti adalah sebuah wasilah untuk menghentikan sebuah kemungkaran. Dia bukan menjadi tujuan.
tujuannya adalah justru terhentinya kemungkaran itu, sehingga yang menjadi tolok ukurnya itu adalah kemungkaran itu sendiri. Kalau dengan dinahian mungkar dia semakin menjadi-jadi, ya maka kita tidak usah nahian mungkar, karena justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Tapi kalau kita tahu bahwa dengan kita nahian mungkar dia kemudian merasa tercegah dan dia tidak bertambah kemungkarannya, maka fardu kifayah bagi kita untuk melakukan nahian mungkar tadi. Qauluhu wa in ulima senajan ten weluhi adatan yang dalam kebiasaannya apa anahu mana ini saat temene amrin bin ma'ruf iku la yufidu ora maedai apa amrin bin ma'ruf ing fa'il. Nah, jadi pilihannya kan begini, orang memerintah orang lain tentang kewajiban syara atau orang mencegah orang lain dari keharaman syara, kemungkinannya kan ada tiga. Dia mau berubah menjadi lebih baik, dia tidak berubah, atau dia bertambah, begitu. Maka konteks menjadi fardu kifayahnya orang melakukan amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, konteksnya adalah satu, ketika memang dengan perbuatan amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dia berkurang kemungkarannya atau bahkan meninggalkan sama sekali, ada perubahan yang baik. Itu satu. Yang kedua, juga menjadi fardu kifayah melakukan amr bil ma'ruf terhadap orang yang sekalipun kita ingatkan dia tidak berubah, tapi setidak-tidaknya dia tidak menambah, gitu. Dan yang ketiga, konteks yang ketiga di mana amr bil ma'ruf menjadi tidak fardu kifayah adalah bagi mereka yang ketika kita ingatkan tentang kebaikan justru akan bertambah kejelekannya. Maka bagi kita tidak menjadi fardu kifayah untuk amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tadi. Itu begitu. Jadi dari tiga pilihan tadi, dengan kegiatan amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dia berubah menjadi baik, maka hukum amr bil ma'ruf nahi 'anil munkar fardu kifayah. Yang kedua, dengan amr bil ma'ruf nahi 'anil munkar orang ini tidak berubah, maka hukum kita amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tetap fardu kifayah. Yang ketiga, orang yang jika kita melakukan amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kepadanya dia justru bertambah kemungkarannya, maka bagi kita tidak lagi wajib untuk tidak wajib kifayah atau tidak fardu kifayah bagi kita untuk mengingatkannya. Itu begitu. Jadi harus dilakukan analisis dampak terhadap pelaku itu tadi. Qauluhu la yufitu ramaidai apa amr bil ma'ruf ing fa'il bi ayu ghayra kelawan yento ngerubah. Nah, ini cara ya, cara melakukan amr bil ma'ruf itu bagaimana? Kelawan yento ngerubah sapa mukallafu ing mungkar bikulli thoriqin kelawan saben-saben cara amkana kang mungkin sapa mukallafu ing thoriq nyatane miyatin saking tangan falisanen nuli lisan fastiho saten nuli njaluk tulung bil ghairi kelawan kang liya fa in ajaza lamun ora mampu lamun apes sapa mukallaf ya angkara mengko ngingkari sapa mukallafu ing mungkar biqalbi kelawan atine mukallaf. Nah, jadi metode ya, metode untuk merubah kemungkaran ya, bagaimana metodenya? Maka jawabannya bikulli thoriqin amkanahu, ya apapun yang mungkin baginya untuk melakukan. Ada kalanya biadin, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu ya bilisanin, nuturi. Kalau juga tidak mampu bisa istighasatin, minta tolong pada yang lain. Kalau ternyata tidak mampu juga, maka dengan hati, setidak-tidaknya kita merubah kemungkaran itu dengan hati kita,
Dengan cara apa? Mengingkarinya. Meskipun kata hadis bahwa adaful iman, model merubah kemungkaran dengan hati itu termasuk adaful iman, iman yang lemah, itu begitu. Qauluhu walaisa. Nah, ini menarik ya. Lan ora ana kuliah hadin kedhe wong suci apa albahsu niti-niti wa tajassus lan tegese niti-niti. Wakti hamuduri lan mlebu piro-piro omah bidununi kelawan piro-piro dugaan. Jadi tidak boleh atas nama nahi anil mungkar orang itu mencari-cari kesalahan orang lain, membicarakan detail kesalahan orang lain, termasuk dia memaksa masuk ke dalam rumah orang yang diduga melakukan kemungkaran. Itu tidak boleh. Kalau diyakini boleh. Menggeledah rumah orang yang melakukan kemungkaran itu dilihat dulu. Kalau diyakini betul-betul terjadi kemungkaran, boleh dia memaksa masuk atau menggeledah. Tapi kalau hanya dasarnya adalah zon, maka tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena begini, zon itu jadi dugaan kepada orang melakukan kesalahan, menduga orang lain melakukan kemungkaran, ya. Model dugaan ini tentu bertentangan dengan asal. Secara hukum asal orang itu tidak melakukan kemungkaran. Hukum asal inilah yang diyakini atau sebuah keyakinan. Maka sebenarnya masuk rumah dengan dasar dugaan di dalamnya ada perbuatan kemungkaran itu, ya, sebenarnya di situ sedang terjadi pertentangan antara zon dengan yakin. Maka tentu menurut kaidah-kaidah yang ada itu yakin lebih kuat daripada zon. Keyakinan dalam hal ini maksudnya adalah bahwa di situ tidak ada kemungkaran sesuai dengan hukum asalnya. Al aslu baqa'u makana ala makana, al aslu adamul mungkarat. Hukum asalnya terhadap sesuatu itu tidak berbuat mungkar sampai dia terbukti secara meyakinkan telah berbuat mungkar, itu begitu. Sehingga zon di sini tidak bisa dipakai ya untuk menduga-duga terhadap orang lain, itu begitu. Naam ya bener jarene mana tadi? Naam ya bener jarene laisa li ahadin. Tetapi in akhbaro lamun awe khobar hu ing mukalaf sapa sikoton wong kang kena dipercaya. Wong kang kena dipercaya, wong kang kena dikumandel. Di sini didefinisikan sebagai orang yang adil ya. Nah, kalau dalam bahasa hadis sikoh itu mencakup dua, yakni adil dan dobit. Jadi orangnya punya integritas yang bagus, di samping itu punya kapabilitas yang mencukupi, begitu ya. Jadi secara karakter orang itu memang adil. Di samping itu kualitas berpikirnya juga bagus, tidak mudah lupa dan tidak mudah salah dalam menilai sebuah kejadian, begitu. Biman kelawan wong awe khobar biman kelawan wong ikhtafa kang menyembunyikan sopaman bimungkarin kelawan kemungkaran. Jadi ada orang sikoh bilang orang itu loh melakukan kemungkaran, dan yang memberi informasi sikoh ya, sikoh, syaratnya sikoh, bukan fasik. Kalau fasik ya fatabayanu, harus tabayun. Ini sikoh orangnya. Layu tadaroku kang ora den susuli opo mungkar. Maksudnya kemungkaran layu tadaroku itu adalah kemungkaran yang memang harus segera dirubah. Kemungkaran yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, kemungkaran yang tidak bisa kita bersantai-santai di situ. Contohnya apa? Kal qatli, kaya mateni. Kalau nggak segera kita bertindak, ya terbunuh yang dibunuh itu.
Wazina lan zina, kalau kita nggak segera bertindak ya akan terjadi perzinahan. Itu namanya mungkar la yutadaroku, kemungkaran yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Lazima mengko wajib yang mukalaf apa dalika mengkono-mengkono bahsu, ya, termasuk iktihamudur ila akhirih tadi. Walau tawakofa, ini kasus baru. Seandainya kemungkaran itu yang bisa merubah itu adalah seorang pemimpin, sehingga bagi kita kalau memang ingin merubah itu harus melapor. Bagaimana kita lakukan? Jadi ada orang itu misalnya melakukan tindak kemungkaran, dan kita tahu bahwa hanya pemimpin yang bisa merubah itu, dan agar pemimpin tahu kita harus lapor. Sedangkan di dalam lapor sama halnya kita sedang membicarakan kejelekan orang lain, mengungkapkan kejelekan orang lain. Nah, mana yang harus kita pilih? Merubah kemungkaran itu dengan resiko kita juga melakukan kemungkaran, yakni mengumbar aib orang lain, ataukah justru kita berdiam diri, cukup diingkari dengan hati tadi itu? Maka jawabannya, walau tawaqafa lamun dadi kandhek apa al ingkaru kemungkaran ala rafi yang atase lapor di sultani maring sultan. Nah, ini jawabannya, lam yajib mongko ora wajib apa rafu. Alasannya apa kok nggak wajib lapor? 5 krana perkara fi kang tetep ing dalam rafu nyatane min hadhi hurmatin saking rusak kehormatan. Nah, mengapa kita tidak boleh lapor? Ya karena dengan melapor sama halnya kita mengumbar kejelekan orang lain, yang dengan itu maka kita telah merusak harga dirinya. Itu begitu. Wa taghrimi malin lan nyak-nyake bondo. Wa taghrimi malin lan nyak-nyake bondo. Jadi 5 fi min hadki hurmatin wa taghrimi malin. Jadi menyak-nyake bondo itu dalam makna buang-buang uang saja begitu, ya, nyak-nyake bondo. Kala ndawake ing lam yajib sapa Ibnul Qusairi, tapi kala dawuh sapa Syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, dawuh ing lafat walau iku tetep kudu lam yajib ihtimalun utawi memper. Pendapat yang mengatakan tidak wajib itu masih membuka kemungkinan tentang apa? Tentang biwujubi kelawan wajib rafu idza lam yatazajjar, yang dalam nalikane ora dadi kacegah, siapa tadi ya, sapa man begitu ya, siapa yang melakukan kemungkaran tadi maksudnya, ilabi kejaba kelawan rafu. Wawa utawi walau ihtimal iku alau jauh pendapat kang kuat. Jadi menurut Ibnu Hajar, dalam kondisi itu tadi, dalam kondisi tidak mungkin bisa merubah kecuali dengan melapor kepada sultan. Menurut tadi Ibnu Qusairi mengatakan tidak wajib untuk lapor, karena ketika melapor ada sisi merusak kehormatan orang lain. Ini akan tetapi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kondisi demikian ini masih membuka kemungkinan tentang wajibnya melapor. Bagaimana kondisinya? Idza lam yatazajjar illa bih. Mohon maaf, ini bukan lam yatazajjar ya. Idza lam yang zajir begitu ya. Mohon maaf saya salah baca. Idza lam yang zajir illa bih. Kondisi yang dimaksud adalah tidak mungkin kemungkaran itu dirubah kecuali hanya dengan melapor kepada sultan. Maka dalam posisi itu, ya, menurut Ibnu Hajar itu tadi menjadi wajib untuk melapor. Nah, jadi yang di sini masih mutlak dari pendapatnya Ibnu Qusairi, baik kondisinya itu hanya bisa dirubah dengan melapor ataupun tidak melapor, ini masih umum. Oleh Ibnu Hajar kemudian diberi rincian, ketika memang kemungkaran itu satu-satunya jalan adalah hanya dengan melapor kepada sultan, maka hukum melapor menjadi wajib. Dan pendapat inilah yang dianggap pendapat yang kuat.
Wa kalamu raudhati utawi dawe kitab raudhah, raudhatu talibin lin Nawawi wa ghairuha, maaf, wa ghairiha, lan saliyane raudhah iku sarihun kang jelas, iku sarihun kang jelas, iku sarihun kang jelas fihi ing dalam ihtimal. Artinya dalam komentar kitab Ar-Raudhah dan kitab-kitab yang lainnya jelas disebutkan dalam kondisi demikian masih dibuka kemungkinan. Kemungkinan apa maksudnya? Tidak berhukum tunggal yakni lam yajib, tapi masih memungkinkan berhukum wajib, yakni ketika memang satu-satunya jalan untuk merubah kemungkaran adalah dengan melapor kepada seorang sultan. Inta wastutuk apa qala apa qaulu syekhina wallahu alam biswab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.